Pancasila sebagai materi hari ini. Kita akan membahas terkait dengan Pancasila sebagai ideologi nasional dengan subbahasannya adalah sejarah Pancasila, konsep dan pengertian ideologi. Kemudian pembahasan lain adalah pembahasan terkait dengan ideologi-ideologi yang dipakai oleh negara lain dan juga ideologi-ideologi yang berada, yang eksis atau yang digunakan sampai saat ini. Pembawa materi adalah kelompok 2, anggotanya ada 8 orang ya. Iya Pak. Materinya sudah di-share ke grup ini? Belum, bentar Pak. Belum ya. Ya udah, nanti sambil presentasi di-share ke grup. Ada Mbak Sekar, Mas Nasim, Mas Wahid, Mas Firdaus. Mas Firdaus tadi WA ke saya, katanya dia nggak bisa on cam, dia lagi ada penggalangan dana buat maulid. Ini Aksol Muzakir, Rahmawati, Mas Labib, dan Mbak Mary. Baik, kelompok 2, kita mulai saja langsung. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan untuk dibuka materinya. Silakan Mbak, Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bapak atas waktunya dan teman-teman semuanya. Selamat pagi semuanya, salam hormat untuk Bapak mata kuliah Pancasila, yaitu Bapak Saiful Nasyar, SIPMM, dan teman-teman semua yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah. Maaf, sebentar Mbak. Yang iya, lain di mute aja dulu speakernya, biar jelas suaranya. Mbak Mary mah nggak usah di mute, Mbak Mary kan pengen iya, presentasi. Pak. Yang selain presentasi di mute ya. Oke, lanjut. Oke, baik. Saya di sini dari kelompok 2. Saya sendiri moderator Mary Ma'rifatila, dan teman-teman saya yaitu ada Kak Sekar Pungki Ariska, Mas Nasim Hadi, Mas Wahid Baskoro, dan Ahmad Firdaus, Aksol Muzakir, Rahmawati, Labib Abukori, dan saya sendiri. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasi. Yang pertama, di sini judul presentasi kita yaitu Pancasila sebagai ideologi nasional. Baik, di sini saya akan menyebutkan poin-poin yang akan kelompok 2 kami bahas, yaitu yang pertama ada Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, yang kedua konsep dan pengertian ideologi, yang ketiga macam-macam ideologi di dunia, yaitu ada ideologi kapitalisme, ideologi komunisme, ideologi liberalisme, ideologi fasisme, ideologi sosialisme, ideologi anarkisme, ideologi marxisme, ideologi feminisme, ideologi nasionalisme, dan ideologi demokrasi. Yang keempat, peran Pancasila sebagai ideologi nasional, dan yang kelima, kami akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah kita sampaikan hari ini. Baik, yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia mengandung nilai kebangsaan, yaitu cara berpikir dan cara kerja perjuangan bangsa. Diterimanya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara, membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu dijadikan landasan pokok bagi negara itu sendiri, landasan fundamental bagi pengaturan serta penyelenggaraan negara. Pengakuan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengharuskan kita sebagai bangsa untuk mentransformasikan nilai-nilai Pancasila itu ke dalam sikap dan perilaku nyata, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini, pendidikan yang paling awal, pendidikan sekolah dasar,
yaitu pendidikan SD ya, pendidikan yang paling awal itu yang merupakan lembaga formal sebagai fondasi awal untuk jenjang pendidikan di atasnya. Terus oleh karena itu, pendidikan sekolah dasar atau SD mempunyai peran yang sangat vital dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Yang kedua, konsep pengertian ideologi. Di sini saya akan membahas tentang pengertian ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, yaitu kata idea sama logos. Idea berarti gagasan, buah pikir, atau konsep, sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi, berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencakup kajian asal mula, juga hakikat buah pikir dan gagasan. Berarti dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ada juga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi merupakan kumpulan konsep sistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arahan dan tujuan untuk kelangsungan hidup secara luas. Konsep pengertian Pancasila berasal sebagai ideologi negara Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Ya, selanjutnya. Di sini ada juga macam-macam ideologi di dunia. Sebenarnya macam-macam ideologi di dunia itu sangat banyak, tetapi kami hanya ngebahas cuma 10. Yang pertama, ideologi kapitalisme. Dan yang kedua, ideologi komunisme. Yang ketiga, ideologi liberalisme. Yang keempat, ideologi fasisme. Yang kelima, ideologi sosialisme. Yang keenam, ideologi anarkisme. Yang ketujuh, ideologi marxisme. Yang kedelapan, ideologi fanisme. Yang kesembilan, ideologi nasionalisme. Dan yang terakhir, ideologi demokrasi. Ya, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baiklah, saya akan lanjut. Ideologi kapitalisme. Ideologi kapitalisme adalah salah satu dari macam-macam ideologi yang cukup dikenal di dunia. Ideologi kapitalisme ini dipopulerkan oleh bapak ilmu ekonomi dunia, yaitu Adam Smith. Ideologi kapitalisme menekankan kepada pengusaha modal oleh pihak swasta yang di mana negara tidak berhak mengatur dan membuat undang-undang yang dapat mempersulit jalannya usaha mereka. Kapitalisme disebut juga ekonomi pasar bebas, di mana sebagian besar alat produksi dimiliki secara pribadi, sebagian besar didistribusikan melalui operasi pasar. Pada ideologi tersebut, diyakini bahwa pemilik modal melakukan berbagai usaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Kapitalisme terdiri atas 3 varian, yaitu kapitalisme pedagang, kapitalisme produksi, dan kapitalisme keuangan. Kapitalisme pedagang atau merchant capitalism termasuk jenis kapitalisme yang paling tua. Kapitalisme produksi atau yang bisa disebut juga dengan production capitalism dilakukan oleh kapitalis yang memiliki alat dan cara produksi.
bentuk yang paling dikenal adalah pabrik. Sedangkan kapitalisme keuangan atau financial capitalism merupakan bentuk terbaru dalam kapitalisme keuangan. Model diinvestasikan bukan ke dalam bentuk barang, tenaga kerja, atau pabrik. Uang diinvestasikan ke dalam selisih uang. Baiklah, selanjutnya akan dilanjut oleh Kak Nasim Hadi. Ya, terima kasih Mas Labib. Saya melanjutkan ideologi komunis. Komunisme adalah bentuk sosialisme, bentuk yang lebih tinggi dan lebih maju. Dalam ideologi tersebut disebutkan bahwa segala yang terjadi pada suatu negara akan dikuasai oleh negara. Paham komunis berusaha mengambil jalan pintas, yakni dengan jalan revolusi dengan metode kekerasan. Hal ini yang menyebabkan antipati masyarakat dunia terhadap paham ini. Negara-negara yang menerapkan ideologi komunisme diantaranya ialah Rusia, RRC, Vietnam, Korea Utara, Albania, dan Kuba. Ciri-ciri ideologi Pancasila sangat bertentangan dengan ciri-ciri komunisme. Jadi Pancasila dan komunisme tidak mungkin dipersekutukan. Itu ibarat minyak dan air atau kucing dan anjing yang tidak mungkin ditaruh dalam satu sangkar karena pasti bertarung. Paham komunis untuk pertama kali di Indonesia diperkenalkan oleh seorang Belanda bernama Sneevliet dan mendirikan Indeks Sosial Demokratis Vereniging dalam kurung ISDV yang pada tahun 1920 diubah menjadi Partai Komunis Indonesia dalam kurung PKI yang diketuai oleh Semaun dan Darsono. Terima kasih. Lanjut. Baik. Selanjutnya apa ini? Ideologi liberalisme. Udah ya, liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu paham liberalisme menolak adanya pembatasan khususnya dari pemerintah dan agama dalam dalam masyarakat modern. Liberalisme akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi. Hal ini dikarenakan keduanya sama-sama mendasarkan kebebasan mayoritas. Setiap individu berhak untuk menentukan sendiri berbagai hak umum seperti hak politik, hak beragama, dan berbagai hak lainnya. Pokok pemikiran yang terkandung di dalamnya sebagai berikut. 1. Inti pemikiran, kebebasan individu. 2. Berkembang sebagai respon terhadap pola kekuasaan negara yang absolut pada tumbuhnya negara otoriter yang disertai dengan pembatasan ketat melalui berbagai undang-undang dan peraturan terhadap warga negara. 3. Landasan pemikirannya adalah bahwa manusia pada hakikatnya adalah baik dan berbudi pekerti tanpa harus diadakan pola-pola pengaturan yang ketat dan bersifat memaksa terhadapnya. 4. Pemerintah harus demokrasi. Fanisme adalah suatu paham yang
Dilanjut Kak Aksol. Oh, senyap. Terputus kayaknya koneksinya ya. Jaringannya apa? Ya mungkin jaringannya, Pak. Ya diwakilin aja sama yang anggota yang lain yang jaringannya bagus. Biar saya, Pak. Ya, silakan. Iya, ideologi. D. Titik ideologi fasisme. Fasisme adalah suatu paham yang mengedepankan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain. Dengan kata lain, fasisme adalah suatu sikap nasionalisme yang berlebihan. Fasisme merupakan ideologi yang ingin melawan kaidah moralitas yang diturunkan kepada manusia melalui agama dan diganti dengan budaya yang rasis. Ideologi politik atau gerakan massa tersebut yang mendominasi banyak bagian Eropa Tengah, Selatan, dan Timur pada 1919. Pada 1945, ideologi tersebut juga dimiliki penganut Italia, Eropa Barat, Amerika Serikat, Afrika Selatan, Jepang, Amerika Latin, dan Timur Tengah. Semboyan fasisme adalah creadere of obedire competitor, dan dalam kurung yakinlah, tunduklah, berjuanglah. Ideologi sosialisme. Ideologi sosialisme adalah salah satu dari macam-macam ideologi yang dapat diidentikan dengan ideologi komunisme. Hal ini karena prinsip yang mendasar yaitu sama-sama akan mengutamakan segala kepemilikannya secara bersama-sama dan tidak mengakui adanya kepemilikan individu. Seluruh aset dan modal akan dikuasai secara bersama-sama demi kepentingan suatu bangsa dan negara. Ideologi F. Ideologi anarkis. Ideologi anarkisme menganggap negara dan pemerintah adalah sebuah gangguan dan dianjurkan untuk dibubarkan saja. Ideologi anarkisme ini diterapkan di sebagian wilayah di Spanyol dengan menitik beratkan pada kebebasan individu sehingga setiap orang bebas melakukan kehendaknya tanpa adanya pembatasan dan aturan dari pemerintah. G. Ideologi Marxisme. Ideologi Marxisme dicetuskan pada kali oleh Karl Marx sebagai bentuk ketidakketujuannya pada ideologi kapitalisme yang merupakan kaum buruh. Ideologi ini hampir mirip dengan ideologi komunisme yang mencoba membagi rata pendapatan untuk kepentingan bersama. Pada sistem kapitalisme, buruh dipaksa bekerja berjam-jam dengan upah yang minimum. Hal itu karena prinsip kapitalisme yaitu profit sebanyak-banyaknya dan modal seminimalis mungkin. Untuk itu paham ini pasti diganti dengan paham lainnya. Sebuah ideologi yang akan menghancurkan kekuasaan kaum kapitalis yaitu komunis. Ideologi ini dianggap cikal bakal ideologi komunisme. Mangga, silakan lanjutkan. Oh ya, aku sebelumnya Mer. Apa, Kak? Sebelumnya PPT sebelumnya. Oh iya ya. Slide sebelumnya. Mas. Ini. Iya.
Nah, di sini ada ideologi feminisme. Ideologi feminisme adalah ideologi yang menekankan pada kesetaraan hak dan kewajiban kaum wanita. Ideologi ini bertujuan untuk memperjuangkan hak perempuan, yaitu hak ekonomi, sosial, budaya, politik, ruang pribadi, dan ruang publik yang pada zaman dahulu tidak bisa mereka dapatkan. Selanjutnya ada ideologi nasionalisme. Nasionalisme adalah sebuah pemahaman tentang kedaulatan negara untuk mencapai kerjasama dari orang-orang pada kepentingan yang sama. Nasionalisme merupakan ideologi yang berfokus pada kedaulatan negara yang bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Setiap warga negara harus memiliki rasa cinta demi kedaulatan negaranya yang ditunjukkan dengan sikap rela berkorban dan berjuang bersama. Berbagai bentuk nasionalisme ada 3, etnis nasionalis sama romantis nasionalis. Kewarganegaraan nasionalis adalah sebagai aliran kewarganegaraan yang dapat menunjukkan bahwa proses politik sangat berperan sehingga rakyat sebagai komponen yang sangat penting dalam berkontribusi dengan sistem negara. Etnis nasionalis itu sebagai suatu tantangan bahwa negara kebenaran sebagai politik yang sangat tergantung pada budaya. Nah, romantis nasionalis. Romantis nasionalis ini sebagai suatu pemahaman nasionalis agar dapat berkembang dari etnis nasionalis dan budaya tentang kebenaran politik. Next. Ideologi demokrasi. Demokrasi merupakan sistem ideologi juga. Kalau di luar sana ada namanya Christian demokrasi. Kalau di Indonesia demokrasi adalah sebagai sistem pemerintahan. Demokrasi terdiri dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Jadi bisa disimpulkan bahwa demokrasi adalah kekuasaan tertinggi yang ada di tangan rakyat. Suara rakyat akan diwakili oleh dewan yang diberi nama Dewan Perwakilan Rakyat. Slogan yang cukup familiar yang kita biasa dengar yaitu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu merupakan ciri negara yang demokrasi. Selain itu, dalam proses berjalannya suatu negara, maka akan diadakan pemilihan umum yang berfungsi untuk memilih anggota legislatif, untuk perwakilan rakyat dan anggota eksekutif pemerintahan yang akan saling bersinergi dalam membangun negara. Beberapa negara yang menganut sistem demokrasi yaitu Norwegia, Denmark, Amerika, Swedia, Venezuela, Australia, Belgium, Selandia Baru, dan masih banyak negara lainnya yang menggunakan sistem ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Wahid. Iya, selanjutnya akan saya jelaskan yaitu peran Pancasila sebagai ideologi nasional. Peran Pancasila sebagai ideologi nasional memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku, nilai-nilai yang terkandung kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa di dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Istilah ideologi terutama diletakkan dengan aspek politik pemerintah atau gerakan politik suatu negara. Dan di Indonesia misalnya Pancasila diakui sebagai ideologi negara. Pancasila ini terdapat di dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Tempatnya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Lingkungan Negara maupun dunia internasional. Seringkali jika terjadi konflik antara kelompok di dalam masyarakat, Pancasila dijadikan rujukan untuk memperoleh titik
memperoleh titik temu sosial Pancasila sebagai ideologi negara secara aktif dilakukan pemerintah melalui aneka cara. Kedudukan nilai-nilai tergantung dalam kelima asas Pancasila adalah sebagai aturan tentang moral. Oleh karena itu, pelaksanaannya juga harus berdasarkan pada keyakinan dan kesadaran penggunaannya. Apabila aturan Pancasila sebagai ideologi negara dilanggar, maka hukumnya adalah berupa sanksi moral dan sosial. Mereka yang melanggar dan tidak berpedoman pada nilai-nilai Pancasila tidak terkena sanksi hukum. Ada baiknya mereka merasa malu dengan segala sikap dan tingkah lakunya yang melanggar norma Pancasila. Dan yang selanjutnya akan dibawa oleh rekan-rekan saya yang lain. Simpulan nanti aja belakangan. Oh iya, Ya, moderator silakan dibuka sesi tanya jawab. ya terima kasih untuk teman-teman saya yang sudah menjelaskan materi yang sudah tertera. Selanjutnya akan dibuka sesi pertanyaan. Barangkali ada yang ingin bertanya tentang materi yang tadi yang belum jelas atau bagaimana, silakan. Saya mau nanya deh, ya saya dulu ya yang gue ya. Ini untuk Pancasila, ideologi negara kita kan secara historis ideologi negara pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, dan ya dua aja dulu, Soekarno dan Soeharto, itu kedudukan Pancasila atau fungsinya itu gimana, Mbak? Dalam konteks dalam konteks ideologi negara ya, maksudnya dalam konteks menjaga kerukunan antar umat, menjaga kerukunan antara masyarakat, kemudian dalam sisi politiknya gimana? Ya, ketik dulu. Jadi kan era Soekarno, di masa Presiden Soekarno, kedudukan Pancasila itu dalam bernegara itu gimana ya? Dijadikan apa Pancasila pada saat Soekarno? Terus pada masanya Soeharto, Pancasila itu dijadikan apa? Landasan bernegaranya. Fungsinya dibuat bagaimana oleh pemerintahan Soeharto? Share screen-nya dimatiin aja, nggak apa-apa, ditutup aja.
Yang lain nggak apa-apa, mau nambahin pertanyaan? Baik, saya ingin bertanya, Iya. Indonesia ini kan menerapkan Tanya aja. ideologi Diskusi. Halo? Indonesia ini kan menerapkan ideologi demokrasi ya, yaitu kekuasaan ada di tangan rakyat. Nah, sedangkan yang sekarang terjadi itu apa? Rakyat mengkritik pemerintahan sedikit pun banyak yang ditangkap, banyak yang dibungkam gitu ya. Nah, apakah sistem demokrasi di Indonesia saat ini masih sehat dan bagaimanakah sikap kita sebaiknya? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya di sebelumnya saya akan menjawab soal dari Bapak Saiful Nasyar. Itu pertanyaannya kan Pancasila dalam konteks ideologi negara pada masa Soekarno, Bapak Soekarno atau Bapak Soeharto. Kalau itu kan Bapak Soekarno sama Pak Soeharto itu kan masuknya ke ideologi Pancasila Orde Lama ya Pak ya. Ya, peran Sedangkan kita kan Pancasila pada masa mereka, pada Soekarno itu peran Pancasila itu gimana perannya, masa Soeharto peran Pancasila itu gimana, kedudukannya juga gimana? Jawab aja nggak apa-apa. Iya, kalau misalnya masih salah ya nggak apa-apa kalau misalkan. Ya namanya juga belajar. Iya, iya Pak. Kalau belajar. Yang saya tahu, yang saya cari juga, yang saya dapatkan pas masanya Bapak Soekarno itu kan masuknya ke ideologi Pancasila Orde Lama. Jadi belum ada pembaruan ataupun apa itu. Juga pada masa itu Pancasila itu dapat dilakukan pemahaman sebagai dasar paradigma yang menjadi perkembangan pada sebuah situasi dunia yang meliputi tajamnya konflik ideologi pada masa waktu itu. Terus pada masanya Bapak Soekarno sendiri itu kondisi politik dan juga keamanan dalam negeri itu pada masa waktu itu memiliki berbagai macam kekacauan dan kondisi sosial dan budaya yang masih berada pada masa transisi pada masyarakat akibat masyarakat yang lebih merdeka. Kayak zamannya Pak Soekarno juga kan banyak kayak perang, terus juga terbentuknya PKI kayak gitu. Terus ya kalau dari itu sih Pak yang saya tahu kalau yang pada masa Orde Lama, jadi emang dari waktu itu masih kayak kekacauan, bener-bener kekacauan karena kan emang masih ideologinya Orde Lama. Yang lain bagaimana? Orde Baru? Kalau Orde Baru sendiri. Pada saat Soeharto? Sebentar Pak. Kalau sependapat saya, kalau pas zamannya Pak Soeharto udah mulai orde baru itu, semua yang pada masa Pak Soekarno itu semua dikritik sama pemerintahan zamannya Pak Soeharto. Itu semua dikritik kayak ideologinya yang udah melenceng-melenceng itu udah dikritik-kritik kayak gitu Pak. Terusnya udah gitu doang. Taunya itu doang Pak. Iya. Saya boleh menambahkan nggak Pak? Ya, silakan banget. Iya, apa namanya Pancasila di masa Soekarno dan Soeharto gitu ya. Jadi dijadikan sebagai apa? Di masa Soekarno itu karena kondisinya setelah kemerdekaan itu masa transisi untuk memperbaiki struktur
pemerintahan dan negara. Jadi sama sebenarnya tetap dijadikan sebagai dasar negara ya, sebagai pandangan negara, tapi lebih kepada untuk memperkokoh semua elemen bangsa gitu. Jadi nilai-nilai Pancasila itu diambil untuk memperkokoh atau menguatkan, menyatukan elemen bangsa yang ada karena di masa transisi. Di saat itu juga Pancasila itu kan masih ada yang mengotak-atik gitu, atau masih ada sebagian dari para pejuang yang berpaham komunis itu pengen membuat ideologi komunis, makanya diserang oleh komunis gitu kan. Ya masih belum kokoh ideologi Pancasila di zaman Orde Lama atau zaman presiden pertama ini, karena memang kondisinya masih masa transisi. Kemudian di zaman Orde Baru atau di zaman Presiden Soeharto itu dijadikan itu sudah lebih kokoh dasar negaranya, karena ideologi yang mengotak-atik seperti komunis itu udah ditumpas gitu sebelum Soeharto itu dijadikan sebagai presiden. Diimplementasikannya berupa apa gitu pada saat Orde Baru itu Pancasilanya. Salah satu bentuknya itu berbagai pembangunan yang telah diciptakan di masa Soeharto. Jadi melalui ideologi Pancasila yang sudah mulai kokoh itu diimplementasikan berupa pembangunan di masa Soeharto. Mungkin itu Pak tambahan dari saya. Ya. Saya menambahi sedikit Pak. Silakan. Fungsi dan kedudukan Pancasila di masa Soekarno dengan Soeharto, kalau menurut saya, kalau di masa Soekarno itu memang fungsi utamanya adalah menyatukan masyarakat Indonesia, namun lebih cenderung ke masalah eksternal, karena pada saat itu negara kan butuh identitas, juga butuh semacam alat untuk melawan imperialisme. Jadi Soekarno menggunakan Pancasila itu untuk mengusir masalah eksternal, yaitu masalah penjajahan yang terjadi di Indonesia. Makanya lebih cenderung ke sana. Adapun di masanya Soeharto lebih kepada masalah internalnya, karena identitas negara di mata dunia sudah ada, cuma tinggal penerapannya di dalam saja, supaya adanya kesatuan dan yang lainnya yang tertera di dalam nilai-nilai Pancasila. Namun ada juga yang mengkritik bahwa Soeharto menyalahgunahi Pancasila untuk kepentingannya pribadi. Tapi saya juga kurang begitu paham mengenai hal itu. Yang saya dapat seperti itu, begitu Pak. Oke. Itu dari siapa? Mau nanya dong. Boleh nggak? Iya, boleh. Gimana? Lagi nggak ada pertanyaan. Boleh. Pertanyaan saya mengenai pemuda sekarang pada saat ini ya, terutama pada pemuda-pemuda Pancasila ya di saat sekarang ini itu kan banyak di jalan-jalan,
pertanyaannya itu mengapa pemuda sekarang itu sangat membangga-banggakan Pancasila sehingga di kerumunan masyarakat itu bahkan sampai membuat kerusuhan atau membuat ketidaknyamanan masyarakat begitu. Jadi kenapa pemuda itu sangat membangga-banggakan sehingga saking membanggakannya itu masyarakat terganggu dengan adanya Pancasila. Ketika dikritik dia komennya ini Pancasila gitu. Terima kasih. Pais diulang pertanyaannya jadinya apa intinya gitu. Mengenai pemuda sekarang ini, terutama pada pemuda-pemuda Pancasila, pertanyaannya itu mengapa pemuda Pancasila sekarang ini sangat membangga-banggakan atas nama Pancasila, sehingga di kalangan masyarakat itu bahkan saking membangga-banggakannya itu membuat masyarakat terganggu ketika dikritik. Pemuda ini mengambil tamengnya dengan atas nama Pancasila, lu ngapain ngeritik gitu. Paham nggak? Oke, paham. Nah, terima kasih. Sama-sama. Ya, lanjut lagi ya. Maaf, jaringannya kurang bagus di sini. Di kampus Bekasi ini. Baik yang bisa Tapi, barangkali ada pertanyaan yang kedua sudah? Belum, Pak. Oh, belum. Oke, sambil saya bantu tambahin saja ya untuk apa tadi pertanyaannya. Dan di masa Presiden Soekarno, secara historis Pancasila sebagai ideologi ini ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Kalau kita sering dengar pidato-pidato beliau, pidato-pidatonya Soekarno, presiden pertama kita, itu dari awal-awal kemerdekaan sampai tahun-tahun 60-an lah, itu pidatonya berisi tentang persatuan bangsa, ya tentang intinya kesatuan bangsa lah, pemersatuan bangsa, intinya ingin mempersatukan bangsa gitu, semuanya bersatu. Konsep pidatonya kebanyakan seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, karena pengaruh dari kepentingan politik internasional Indonesia, Soekarno mengambil keputusan untuk jadi dia ini ingin membuat konsep ideologi yang kita kenal namanya Nasakom, nasionalis agama komunis. Apa kepentingannya di situ? Nasionalis tujuannya agar Soekarno mudah ketika mendekati negara-negara barat ya, yang kita kenal dengan konsep nasionalismenya, yakni Amerika, Eropa, sebagian Eropa sih, nggak semua. Nah, kalau komunis ini tujuannya agar Soekarno juga bisa mudah ketika mendekat kepada Rusia,
Ya Rusia sih yang jadi tujuan mereka saat itu, tujuan Soekarno saat itu. Kemudian selain Rusia juga ada Yugoslavia ya, yang saat itu masih besar negaranya, Yugoslavia, presidennya Tito. Nah kalau untuk agama, Soekarno ingin merangkul negara-negara Islam, ya kan? Ya, dia juga punya niat baik agar negara-negara Islam itu bisa dekat dengan Indonesia, dan juga partai-partai Islam yang ada di Indonesia di dalam negeri itu merasa diakomodir kepentingannya sebagai landasan politik ya. Tapi dalam prakteknya ternyata Soekarno ini lebih cenderung kepada komunis, yakni PKI. Nah, sehingga konsep Nasakom yang dijalankannya itu tidak berjalan secara adil. Nah itu salah satunya peran Pancasila atau kedudukan Pancasila pada era Soekarno. Nah kemudian di eranya Soeharto, Pancasila sendiri diperankan atau difungsikan salah satunya dengan adanya konsep azas tunggal. Jadi pengertian azas tunggal sendiri artinya kekuatan politik Indonesia atau partai-partai Indonesia itu diatur oleh langsung ya. Jadi konsep azas tunggal sendiri ini dimulai dengan perampingan partai dari yang awalnya di era Orde Lama itu partai jumlahnya ada banyak ya, ada berapa puluh ya saya kurang hafal, kemudian dirampingkan menjadi 3 yang yang mewakili pertama partai P3 ya, partai ada yang tahu partai apa P3, Persatuan ya, Pembangunan ya. Nah itu mewakili dari golongan agama, partai-partai Murba ada di situ, partai Masyumi masuk ke situ, dan partai apalagi ada dari partai Katolik juga masuk ke situ. Kemudian PDI, Partai Demokrasi Indonesia, awalnya PDI ya, awalnya PDI itu perampingan dari partai-partai PNI, Partai Marhaen kalau nggak salah ya, itu partai-partai yang berasaskan atau berideologikan nasionalis. Nah yang terakhir ini Partai Golongan Karya. Golongan Karya ini Soeharto ingin mengakomodir dari golongan profesional yang digabungkan dengan golongan-golongan dari tentara atau angkatan darat, laut, dan udara ya. Jadi disitulah berlaku juga namanya dwifungsi ABRI. Jadi dengan adanya asas tunggal secara nggak langsung Soeharto menghalalkan kekuatan tentara atau golongan tentara untuk ikut serta dalam perpolitikan di Indonesia. Jadi harusnya tentara itu hanya mengurusi barat, peperangan, keamanan negara, ya kan, batas teritori, tapi oleh Soeharto dibuat fungsinya menjadi fungsi keamanan dan fungsi politik. Sehingga ya seperti yang kita tahu, makin ke sini di awal-awal memang fungsinya itu bagus karena di fungsi sendiri itu adalah pencetusnya
Nasution ya, pencetus awalnya Nasution. Untuk penerapan di awal memang bagus, akan tetapi seiring berjalan waktu yang namanya manusia, bisnis sampingan, proyek sampingan, ya akhirnya terjadilah suap, terjadilah yang namanya nepotisme. Adik saya ikut, adik saya masuk ke perusahaan saya, tolong titip adik saya di perusahaan sampean. Ya, gitu akhirnya 98 Soeharto dilengsarkan oleh mahasiswa. Ya kurang lebihnya begitu. Lanjut. Terima kasih banyak Bapak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Is. Yang Mas Andre mungkin sebentar ya, soalnya masih pada mikir kelompok akunya. Aku juga bingung. Terus barangkali yang lain ada bisa menjawab pertanyaan Mas Andre tadi juga. Boleh silakan. Aku mau menjawab yang Pak Is. Aku mau menjawab yang Pak Is. Saya menjawab, ya Mary, maaf. Siapa dulu nih? Udah Mas Nasim dulu. Terserah situ aja dah. Saya mah itu aja dah dulu. Yaudah aku dulu ya. Nanti saya. Iya. Ya, pertanyaan Pak Is tadi kan mengapa pemuda Pancasila sangat membangga-banggakan atas nama mereka tuh ya, remaja Pancasila gitu, pemuda Pancasila, kayak demo-demo gitu. Walaupun kayak yang udah bener banget gitu kan Pancasila bagi pemuda Pancasila tuh, gitu gak sih Pak Is? Tapinya kan kayak tuh, salah ya Is? Kan kayak manusia, kayak masyarakat kan taunya Pancasila itu nggak sesuai gitu sama kenyataannya kan. Nah, kalau setahu aku, karena di sini kita nyarinya, emang sebenarnya tuh visi-visi, kok Pak Is kayak gitu sih, ya gak sih? Sebenarnya tuh visi misinya emang pemuda Pancasila itu bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jadi kayak bener-bener, makanya kayak warga tuh kayak taunya walaupun dia kayak demo-demo gitu membangga-banggakan Pancasilanya gitu kan. Padahal kan kita taunya kan emang Pancasila, isi Pancasila tersebut aja nggak sesuai sama kayak kita sekarang. Nyambung sama pertanyaan Mas Andre yang tadi yang itu kan katanya kayak apa namanya, kekuasaan ada di tangan rakyat gitu-gitu deh. Itu kan ideologi Pancasila di negara kita kan. Tapinya kayak kita mau demo aja gak boleh, kayak misalkan ditahan-tahan, malah ditangkep-tangkepin, ada kan yang sampai kayak gitu, sampai kayak dilarang-larang banget. Padahal kita mengeluarkan suara kita gitu. Kenapa nggak boleh kayak gitu kan? Mungkin tuh ini kali ya, apa rahasia Pak pemerintah apa nggak tahu sih ya kalau aku gitu ya. Nah yang kalau Pak sendiri emang karena pemuda Pancasila itu udah bertekad buat kayak menjaga dan mempertahankan nama Pancasila itu, negara kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila bagi mereka pemuda Pancasila gitu. Jadi kesimpulannya bagaimana? Jadi kesimpulannya emang sebenarnya tujuan dari pemuda Pancasila itu emang untuk menjaga Pancasila itu. Jadi mau kayak gimana pun itu tetap gitu sama kayak mereka kan udah berkelompok gitu kan, udah berkelompok kayak kita majuin satu organisasi ini yang benar-benar kayak ya pasti kan di sisi lain kan ada positif dan negatif kan, kayak ada yang suka ada yang nggak suka kayak gitu kan. Nah mungkin mereka tim-tim yang suka sama Pancasila itu dan mentekadkan untuk mempertahankan negara dan Pancasila itu tersebut, walaupun kayak itu kan dalam pandangan masyarakat kan itu Pancasila mah nggak sesuai gitu sama keadaan, kayak misalkan kerakyatan yang adil dan beradab, padahal mah apa gitu kan, yang kurang mah kurang, yang meninggi mah meninggi gitu. Emang jadi pada intinya emang pemuda Pancasila mau gimana pun juga mereka akan tetap memperjuangkan itu Pancasila sendiri, nggak akan kayak merubah, malah mereka mempertahankan. Jadi ada bagiannya lagi orang yang
kayak demo itu gitu. Jadi mereka kan bertolak belakang sama yang pemuda Pancasila itu. Pemuda Pancasila mah tetap kekeh dia, Mak. Pokoknya Pancasila itu dia akan mempertahankan gitu. Kalau misalkan yang nggak suka kan demo kayak apa ini gitu keadilan tapi nggak adil gitu kan. Tapi Pancasila tetap emang Pancasilanya kayak gini ya udah aja kayak gini gitu. Intinya kayak gitu, Iya. Is. Nah, kalau itu saya sih setuju. Cuma tuh pada saya kan rata-rata tuh yang saya lihat ke belakang-belakang itu di daerah Pilar Cicawu. atau apa ya? Itu kan ada kayak pemuda Pancasila gitu tuh yang mobil loreng-loreng tuh. Nah, itu kan kadang kurang adab itu di jalan parkir mobil gitu ya. Giliran disemprot kita dia malah nyemprot balik. Wah, malah ribut jadinya itu. Itu gimana itu ya? Pancasila itu kan ya nilai-nilainya kan sangat baik. Mengenai agamanya, adab dan lain sebagainya. Tapi itu dia kenapa kayak semena-mena gitu. Mungkin Izin ya, menambahkan. iya. Gak tahu Terus saya kalau juga aku kesel di jalan itu enak banget tentang Pancasila gitu. Iya, paham. Jadi dari pemuda Pancasila itu kan organisasi. Dia itu kan punya cabang di mana-mana, misalnya ranting. Dia tuh ranting Cicawu, misalnya ranting Cikarang Pusat. Cikarang Pusat kan termasuk Cicawu ya. Nah, itu tuh beberapa ranting. Jadi mungkin Faiz ini tuh ngebahas yang waktu itu viral kan, yang demo itu kan? Bukan sih. Yang kata iya orang-orang pemuda Pancasila terus apa tuh organisasi GMBI. Enggak ya juga. Kan? Yang enggak, saya itu cuma ngebahas yang demo itu kan maksudnya. Ini udah. Jadi gini, mungkin itu hanya beberapa oknum. Jadi oknum-oknumnya aja. Nah mereka tuh cuma ikut-ikutan aja. Jadi dia tuh nggak tahu mendalami tentang organisasi pemuda Pancasila itu sendiri gitu. Saya kebetulan punya temen, nah bapaknya itu anggota pemuda Pancasila juga. Jadi saya pernah nanya kenapa kok anggota pemuda Pancasila kayak preman gitu, kayak preman di PT-PT contohnya. Nah, jadi mereka itu bilangnya gini, dia PT perusahaan asing mendirikan perusahaan di daerah dia, tapi kenapa nggak ada pemasukan gitu buat daerahnya gitu? Kenapa mereka nggak saling kerjasama aja gitu? Jadi dia tuh kayak ke PT tuh minta gimana ya kerjasamanya gitu sebenarnya. Cuma banyak beberapa orang itu yang kayak preman nagihnya gitu. Sebenarnya katanya mereka tuh kayak ada perjanjian gitu. Itu juga di atas materai kok. Perjanjian itu tuh kayak mereka buat laporan juga. Terus misalnya kayak kan yang lagi viral itu kan memperebutkan limbah ya. Limbah. Terus ada juga tuh mereka yang ngomong kurang sopan gitu ya. Padahal kan mereka itu anggota pemuda Pancasila gitu. Itu kan sebagian oknum aja gitu. Tapi mereka nggak kurang mendalami organisasi pemuda Pancasila itu sendiri gitu menurut aku. Halo, Assalamualaikum. Saya boleh bertanya? Ya, waalaikumsalam. Silakan. Kalau misalkan pemuda Pancasila, GMB gitu, itu bisa di ormas atau LSM ya, Pak? Dan kira-kira perbedaannya? Gimana, Mas? Itu kan PP, Pemuda Pancasila, GMBI gitu, dan sebagainya. Bisa dibilang ormas atau LSM atau kira sama atau beda Pak
Kalau misalkan beda, perbedaannya dari apa gitu? Hanya ke saya atau ke ini nih? Mungkin Bapak juga mau menjawab gitu. Saya juga kurang tahu soalnya. Yang jelas kalau untuk ya mau menjawab untuk pemuda Pancasila ya, atau LMP atau PP atau segala macam. Nah, dia itu organisasi masyarakat, ormas, atau yang kata lain itu LSM, lembaga. Pokoknya LSM, karena kata lainnya itu LSM. Nah, sering kita kenal itu ormas. Jadi seperti Jajaka, PP atau GMBI. Itu dia organisasi masyarakat, kemasyarakatan. Dan salah satunya saya juga terlibat dalam organisasi masyarakat itu. Jadi untuk kayak seperti tadi, kenapa sih pemuda Pancasila itu tidak seperti mencontohkan Pancasila utuh gitu kan? Karena itu masuknya dia itu organisasi masyarakat yang mempunyai ada ayat tertentu atau mempunyai apa tuh aturan-aturan tertentu di dalam organisasinya gitu. Seperti kayak, dan juga dia itu bersikap arogan gitu. Mungkin dari atasannya dalam atasannya itu dia tidak seperti itu. Tetapi yang bersikap arogannya itu bawah-bawahan atau pihak-pihak yang tidak mengerti organisasi dan dia itu mau bersikap sombong kepada masyarakat atau orang-orang tertentu, ingin dilihat orang gitu. Padahal dia sendiri tidak mengerti tentang organisasi. Gimana organisasi yang baik, gimana organisasi yang teratur, terarah gitu. Dan dia juga mungkin melanggar aturan-aturan yang ada di area tersebut mungkin. Mungkin kalau untuk secara umumnya ya, pemuda Pancasila itu mengikuti Pancasila yang ada. Kan namanya juga pemuda Pancasila, tetapi secara kenyataan banyak di luar sana tidak menempatkan di mana dia tempatnya gitu. Karena memang begitu, dia mempunyai sifat arogan yang tidak tahu organisasi, dia masuk ke dalamnya dan dia itu ingin bersikap sombong bahwa gua tuh atau saya tuh orang PP gitu, yang kuat, yang mempunyai ibarat kata mah apa ya, mempunyai teman-teman di belakangnya itu gitu, mempunyai apa tuh backingan gitu, atau yang punya wilayah gitu ya, seperti itu, yang punya sikap-sikap yang sebenarnya dalam organisasi itu nggak boleh seperti itu gitu kurang lebihnya. Maaf, saya mau sedikit menambahi. Ya, silakan. Dari keterangan Pak Syaiful barusan mengenai Pancasila di masanya Pak Soekarno dengan masa Pak Soeharto, kalau saya boleh ambil kesimpulan, berarti kalau di masanya Pak Soeharto itu apa yang menjadi kritik-kritik beliau itu ternyata apakah bisa dibenarkan? Artinya beliau menggunakan Pancasila pada akhirnya untuk kepentingan beliau pribadi, karena terlihat di apa namanya yang beliau terapkan dari partai politik seperti yang Pak Saiful bilang, ada 3 partai politik, terus kemudian di sana terhimpun juga apa namanya ikut masuk ke dalamnya andil ABRI untuk berpolitik. Nah, itu kan berarti menjadikan Pancasila sebagai kendaraan untuk kepentingan beliau pribadi, terlepas dengan kebaikan-kebaikan beliau yang banyak ya. Karena saya juga sendiri pernah mendengar bahwa beliau pernah mengucapkan sebuah pernyataan yang intinya itu kalau mengkritik saya berarti mengkritik Pancasila. Nah, itu ungkapannya Pak Soeharto seperti itu.
masih ada hubungannya dengan tadi ormas tadi itu ya, dengan ormas tadi. Ya itulah sama seperti yang terjadi di zamannya Pak Soeharto kayak Pak Syaiful bilang tadi. Jadi karena sudah masuk ke ranah politik, akhirnya lambat laun sejak semakin lama dijadikanlah untuk penyimpangan untuk kepentingan politik yang pada akhirnya ada KKN ya. Seperti ABRI kan awalnya dui fungsi tadi kan. Niatnya baik. Tapi pada akhirnya terjadi penyelewengan yang berakhir pada penumbangan masanya Pak Soeharto. Ya, sama mungkin ormas-ormas itu juga sama seperti itu. Mungkin niatnya baik, mereka memiliki visi misi yang baik, tapi pada akhirnya ya mungkin oknum-oknum tertentu atau mungkin semuanya saya nggak tahu ya menyalahgunakan Pancasila dan sebagainya untuk kepentingan mereka pribadi. Jadi sudah ada sebenarnya ya masa-masa seperti itu. Buktinya sudah terjadi di masanya Pak Soeharto yang mereka menyalahgunakan Pancasila untuk kepentingan mereka. Ya, saya setuju dengan pernyataan Mas Agustian bahwa banyak sekali teman-teman di luar sana ya yang mengikuti organisasi-organisasi mungkin dari visi misi dan tujuan organisasi tersebut itu baik untuk mungkin buat masyarakat atau buat kepentingan bersama, tapi benar kata Mas Agus, itu banyak penyelewengan atau oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab gitu, yang ingin mementingkan kepentingan pribadi dan ingin perutnya kenyang gitu. Sekarang banyak yang seperti itu dengan alasannya apalah, terus lagi dengan pungli segala macam, itu kan secara tidak langsung sudah melanggar apa tuh aturan-aturan yang ada gitu, kayak semacam pungli atau apa gitu kan, atau kayak arogan, bersikap yang tidak yang tidak harus kita lakukan. Itu banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang ingin mementingkan pribadi sendiri gitu. Seperti gitu sih, Pak. Ya. Ini tadi pertanyaan siapa? Saya Pak Muhyiddin, Pak. Ini ya? LSM Mas perbedaannya, Pak. Kalau LSM itu nama dari itu Mas apa? Mas Nasim. Ya. LSM itu apa nama keseluruhan gitu, kayak apa tuh, kalau kita kan manggil ormas. Jadi kalau dalam pemerintahan itu atau di aturan itu namanya LSM. Itu perkumpulan para ormas. Itu yang disebut LSM. Itu karena kenapa saya tahu? Karena saya juga berkecimpungan di LSM tersebut dan banyak menemukan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh para ormas itu. Begitu. Oh, Mas Riko oknumnya ya? Waduh. Enggak, tapi kan kalau saya kan memang diajarinya itu kita nggak boleh seperti itu. Kita tuh harus mandiri. Kalau bisa kita membuka lapangan kerja. Jangan kita meminta-minta kepada orang-orang yang itu. Ada yang harus kita lakukan adalah kita harus membuka lapangan kerja sendiri gitu. Jadi dari organisasi kami mah tidak diajari untuk pungli gitu. Begitu. Mas Riko, saya mau nanya Mas Riko. Iya. Kan ormas ini berarti organisasi masyarakat secara keseluruhan, berarti untuk kira-kira
keuntungan untuk masyarakatnya sendiri kira-kira apa ya? Dalam hal apa? Mungkin dikasih contoh Mas Riko. Untuk organisasi masyarakat ya, yang saya tahu sebenarnya itu suatu lembaga atau wadah menyampaikan inspirasi gitu kan, yang masyarakat sekitar atau kita kayak suatu wadah perkumpulan yang dimana jadi intinya inspirasi masyarakat itu bisa ditampung di ormas itu, seperti kayak apa gitu. Misalnya kita aspirasinya itu ingin menyampaikan ke pemerintah atau apa gitu. Itu di ormas kita bisa gitu, bisa untuk menyampaikan aspirasi melalui organisasi masyarakat. Itu kayak gimana sih ya? Terus lagi kayak pengembangan budaya juga atau pengembangan basic juga ya kan gitu. Jadi ya seperti organisasi biasa gitu yang ada di universitas, yang ada di sekolah-sekolah ya seperti gitu, sama gitu. Ada satu wadah yang untuk menimbulkan kreativitas. Terus lagi ya satu wadah untuk mengumpulkan suatu aspirasi atau membuat suatu apa ya sosialisasi atau kita kerjasama membantu orang gitu kan. Itu sih tujuannya sama gitu, sama hal yang organisasi yang ada gitu. Tapi untuk saat ini banyak oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi itu kayak penyelewengan. Seperti kayak tadi saya bilang kan, arogan. Mau seenaknya sendiri, mau sekarang sendiri demi kepentingan perutnya sendiri gitu. Gitu Mas. Ya, saya tambahin ya. Ini saya nggak nyimak tadi karena jaringan putus. Pertanyaan lengkapnya apa? Terkait sama ormas sama LSM, kita harus tahu sejarahnya dulu. Kenapa ormas itu ada, kenapa LSM itu ada. Jadi sejarah ormas sama LSM ini mereka pernah mengalami masa sulit, dalam artian di masa Orde Baru ini keberadaan mereka ini pernah dibatasi, baik itu secara jumlah, aspirasi, dan juga kegiatan. Ya seperti di masa Orde Baru, LSM dan ormas yang pro kepada pemerintah saja yang bisa berdiri, atau LSM yang memang dibina atau didirikan ya oleh tentara. Ormas juga begitu, seperti contohnya Pemuda Pancasila, ini kan didirikan oleh Nasution ya, Jenderal Nasution. Ya, tujuan LSM sama ormas ini sendiri dari konsepnya ya, ART, ADART, nggak ada yang jelek, semua itu bagus. Ini saja ya konsep tinggal semua itu ya bisa dibuat lah, bisa dikonsep, bisa ditulis perannya, fungsinya ya kan. Ya maaf putus ya. Sampai mana tadi?
mengenai sampai dengan konsep, Pak. Konsep yang mereka terapkan itu sebenarnya sudah bagus, visi misinya sudah sangat mulia gitu. Ya konsepnya udah bagus, ya kan? Semua itu nggak ada yang jelek konsepnya. Maksudnya tujuan didirikan Ormas dan LSM, tujuannya nggak ada yang jelek, semuanya bagus untuk kepentingan masyarakat, untuk membantu jalannya kegiatan atau interaksi antar warga ya, baik itu di desa maupun di kota. Tapi ya kita bisa lihat sendiri gimana peranannya sampai sekarang. Lebih banyak positif atau negatifnya itu teman-teman sendiri yang nilai. LSM dan Ormas ini sendiri, apakah memang teman-teman merasakan dengan adanya LSM tersebut, teman-teman merasa lebih nyaman, teman-teman merasa lebih tidak terintimidasi, teman-teman merasa hak-hak atau aspirasi teman-teman itu diwadahi atau aspirasi teman-teman itu jadi mereka mewakili lah semua aspirasi teman-teman. Jadi bisa lihat ya, kita bisa menilai, kita bisa mengamati mana yang sesuai dengan filosofi dari organisasi tersebut, maksudnya sesuai mana yang mereka benar-benar jalankan filosofinya, mana yang benar-benar manajemen organisasinya itu dijalankan dari mulai atas sampai bawah, ya kan, mana yang tidak serius itu bisa terlihat. Ada organisasi yang muncul pada saat contohnya mahasiswa demo, ya kan, mewakili mewakili aspirasi masyarakat. Kemudian tiba-tiba ada nih ormas yang muncul demo, ya kan, muncul demo tapi yang dia bawa demonya itu demo yang pro kepada kebijakan pemerintah. Ya kan, aneh ya kan. Di satu sisi LSM atau ormas itu mereka bilang kalau mewakili masyarakat, mewadahi aspirasi masyarakat, tapi pada saat adanya demo dari mahasiswa dan demo dari masyarakat, ada LSM yang ikutan demo juga, tapi demonya mendukung kebijakan pemerintah. Udah gitu, habis demo bagi-bagi amplop, ya kan, bagi-bagi nasi bungkus, ya. Itu bisa teman-teman lihat lah mana LSM yang benar, mana LSM yang nggak benar. Paham ya? Pak, saya pengen nanya Pak. Ya silakan. Kita itu kan menggunakan sistem demokrasi dalam pemerintahan ya Pak ya. Secara umum itu kan demokrasi itu kan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, untuk pemilihan pemimpin sendiri itu udah berdasarkan demokrasi ya, karena kita sudah mengikutinya gitu, kita memilih pemimpin gitu melalui pemilu itu, pencoblosan itu dari sisi pemilihan pemimpin. Saya pengen nanya itu dari sisi keekonomian Pak. Kalau dari sisi keekonomian itu kita itu sebenarnya kan nggak menganut paham kapitalisme, tapi kenapa di Indonesia itu kapitalisme itu subur banget Pak, sampai-sampai para buruh itu kan menentang keras ya dengan berbagai aksinya gitu kan. Kapitalisme itu kan hanya menguntungkan pemodal saja gitu, mereka yang punya usaha.
dengan modal yang sedikit dia pengen keuntungan yang banyak. Nah, apakah pemerintah sendiri itu memang sudah membiarkan kapitalisme yang ada di dunia industri atau secara umum keekonomian, Pak? Oke, sebelum saya jawab, kelompok yang presentasi coba gimana? Bisa bantu jawab dulu? Atau saya jawab dulu ya, baru nanti saya minta pendapat dari yang presentasi ya. Jadi kapitalis sendiri kan ini awalnya muncul dari golongan-golongan birokrat. Golongan-golongan yang abangan ya, pemilik tanah. Awalnya pasca kemerdekaan. Mereka yang pemilik tanah, mereka yang dapat warisan pabrik dari entah itu pemilik sebelumnya dari Belanda. Awalnya seperti itu. Kemudian selain itu ada golongan lain yang bahasanya apa ya? Golongan lain yang mendominasi perekonomian Indonesia. Golongan lain ini adalah golongan Cina Tionghoa. Mereka memang sejak awal ya berdagang. Mereka sejak awal berdagang, kemudian kelebihan mereka dari kita ya mereka berdagang salah satunya mereka tidak pernah menjual dengan harga mahal. Mereka menjual harga murah, walaupun kualitas juga menyesuaikan. Nah, dari situ perlahan kelompok Tionghoa ini mendominasi karena mereka memang punya bakat dagangnya bagus. Beberapa dari mereka seperti contohnya yang kemarin meninggal itu bos dari Sinarmas. Awal muasalnya dia itu hanya jualan kelontong. Kemudian beliau melebarkan usahanya sedikit demi sedikit hingga akhirnya jadi bos Sinarmas ya, yang usahanya mendominasi apa saja. Nah, terkait kenapa pemerintah seolah-olah diam atau pemerintah seolah-olah membiarkan ini semacam buah si malakama ya. Dalam artian kalau pemerintah ingin membatasi pengaruh dari golongan-golongan tertentu untuk mendominasi perekonomian, contohnya otomotif ya. Otomotif kita didominasi oleh Jepang, Toyota, Honda. Ketika kita mempunyai kebijakan atau ada aspirasi dari pemerintah, dari masyarakat untuk membuat mobil nasional, maka dilema dari pemerintah adalah investasi akan berkurang. Ya kan, investor-investor dari Jepang perlahan akan mengurangi investasinya di negara kita sehingga kepentingan secara nasional itu pastinya akan berkurang juga. Kepentingan secara pribadi karena dari anggota dewan pun banyak yang jadi pengusaha ya. Secara pribadi mereka juga akan mengalami kekurangan. Komisinya berkurang. Setoran ke partai pun nanti akan kurang juga. Ya semacam lingkaran setan nih. Kalau memang pemerintah berani, mungkin solusi salah satunya adalah bukan negara lain yang mengembargo ya, bukan negara lain yang mengembargo Indonesia, tapi Indonesia yang mengembargo negara lain.
kita udah cukup punya sumber daya kok. Tinggal gimana kita mau konsisten, kita mau bersama-sama bangun negara ini dengan apa yang kita punya, dengan sumber daya masyarakat dan sumber daya alam yang kita punya. Ya gitu Mas Budi kurang lebihnya. Iya Pak. Jadi memang sulit juga ya Pak ya kalau tadi dikatakan ada dilema gitu ya. Jadi perekonomian kita itu ya apa ya bakal terus-terusan dinikmati oleh segelintir karena kapitalisme yang harusnya dihilangkan itu ya didiamkan. Ya berbagai banyak kepentingan lah untuk mendiamkan kapitalisme itu. Iya benar. Memang agak sulit. Sebenarnya kalau misalkan menggunakan sistem komunisme dari sisi keekonomian itu bisa dikatakan adil sebenarnya. Itu kan karena disamaratakan gitu kan hasilnya dari setiap usaha gitu. Iya. Tapi komunis sendiri ada sisi yang sangat kurang lah jeleknya gitu kan, dia menghalalkan segala cara. Ya, di komunis kita makan dijamin ya kan, kebutuhan dijamin, tapi kita nggak bisa kritik pemerintah. Nah, kalau di demokrasi di liberal ya khususnya, kita bisa kritik pemerintah, kita bisa sebebasnya mengkritik pemerintah, contohnya Amerika, tapi kita makan cari sendiri. Nah, kalau di Indonesia, kita makan cari sendiri, kita nggak bisa kritik pemerintah juga. Gitu. Ya, kelompok 2, ini udah 10:30, nggak enak sama yang selanjutnya ini dosen Bu Siti ya. Silakan kesimpulannya. Mana ini kelompok 2? Ya, kesimpulannya. Baik, Pak. Ya. Ini PPT-nya kemana ya? Yang share ya PPT-nya ya. Saya nggak bisa share screen, disable saya. Yuk. Iya, Wip. Biar saya ada nih.